Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten dan laba bersih tahun 2022-nya naik 96% dan saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham WIRG. Saham WIRG hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 145. Bisa kita lihat di grafik. Dalam satu minggu terakhir ini WIRG trennya masih bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat di sekitar harga 135, sedangkan resisten masih di sekitar 150. Jadi jika kita perhatikan, WIRG sebelumnya sempat rebound dari support di 150, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, masih gagal break, malah turun menembus harga 150 dan lanjut turun menuju harga 135. Setelah menyentuh harga 135, WIRG berhasil rebound, tapi kembali mencoba naik di atas harga 150 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten, gagal break dan mulai sideways. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi WIRG untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi dari awal tahun ini setelah berhasil bertahan di atas harga 110, WIRG trennya memang mulai bergerak sideways. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa WIRG raut pendapatan 1,69 triliun. Jadi jika kita lihat di sini, untuk pendapatan naik 180% dibandingkan tahun 2021. Dan untuk laba bersih bisa kita lihat di sini masih tumbuh 96%. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk WIRG, walaupun pendapatan atau laba bersih meningkat dibandingkan tahun 2021, secara tren misalnya WIRG saat ini masih belum layak entry. Paling aman apabila mau entry itu adalah tunggu WIRG berhasil break garis EMA 50 baru ikutan entry. Jadi minimal naik di atas harga 160. Tapi apabila teman-teman mau coba swing trade atau trading jangka pendek, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 135. Tunggu WIRG terkena pullback dulu, terkoreksi dulu ke 135, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru ikutan entry. Setelah itu untuk target take profit di sekitar 150 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 159. Jadi walaupun teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break 150 untuk entry-nya, tapi sudah lumayan dekat dengan garis EMA 50. Ini akan lebih sulit untuk break atau untuk take profit apabila jaraknya lumayan dekat, daripada kita tunggu di sekitar support ini. Apabila bisa bertahan, target take profit jaraknya lebih jauh di sekitar 150. Tapi tetap saja ingat, selama masih gagal break garis EMA 50, WIRG trennya belum oke. Jadi tetap harus hati-hati karena trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya saya coba analisa saham teknologi lainnya. Bisa kita lihat EMTK hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 790. MTK juga sama, bisa kita lihat secara tren saat ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan di atas support psikologis di harga 1000 dan sama setelah berhasil rebound, mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break dan kembali melanjutkan penurunan. Dan saat ini MTK mencoba untuk naik di atas resisten 800. Jadi hari Rabu kemarin sempat mencoba break tapi ternyata gagal break. Hari Jumat ini kembali mencoba untuk break resisten 800. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak naik. Untuk EMTK jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terlihat masuk akumulasi pada pedagang hari Jumat. Jadi dari data yang kita dapat, EMTK menurut saya masih bisa masuk watchlist minggu depan. Tapi untuk entry, paling aman tunggu MTK berhasil break harga 800 baru ikutan entry. Jadi wait and see dulu, apabila gagal break sebaiknya jangan entry, tapi apabila berhasil break masih bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di 900 sampai garis EMA 50 di sekitar 935. Atau bisa jadikan target 950 juga masih oke. Jadi range take profit itu di sekitar 900 sampai 950. Apabila kita buy on breakout di sekitar 800. Karena apabila berhasil naik di atas 800, maka ada potensi MTK untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi ada potensi untuk mencoba reversal trend. Jadi bisa coba kita manfaatkan untuk swing trade
atau hold saja selama 800 tidak terlewati. Tapi paling aman menurut saya adalah swing trade dengan cara take profit apabila ternyata kita pantau MTK ternyata masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Ini satu contoh lagi bisa kita lihat Bukalapak. Sebelumnya bisa kita lihat Bukalapak berhasil rebound dari support di sekitar 220. Jadi cara tren juga sama, Bukalapak juga trennya masih downtrend. Sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break. Mulai bergerak turun lagi. Berhasil rebound dari support 220 bisa kita lihat sempat naik lumayan tinggi pada perdagangan hari Selasa. Tapi tetap saja ini tidak terkonfirmasi break garis EMA 50 dan sekarang melemah kembali. Jadi secara tren Bukalapak trennya belum ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan garis MACD jika kita lihat memang saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun tapi ada distribusi, tapi menariknya asing terus masuk akumulasi saham Bukalapak. Jadi untuk Bukalapak saya lihat potensinya masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di 230. Jadi untuk yang baru mau entry saat ini wait and see dulu. Karena memang belum terkonfirmasi break support 250, tapi apabila kita entry apabila bertani 250, jarak dengan 260 lumayan dekat. Jadi apabila teman-teman mau coba swing trade atau trading jangka pendek harus lebih disiplin apabila teman-teman entry di sekitar 250. Jadi saat ini paling aman tunggu Bukalapak berhasil break garis EMA 50 baru ikutan entry atau tunggu di sekitar harga 230. Apabila Bukalapak mengetes target harga ini masih bisa rebound, masih bisa coba entry dengan target 250 sampai 260 untuk target take profit. Jadi saat ini wait and see dulu. Selanjutnya MTDL bisa kita lihat cara tren saat ini mulai sideways tapi sama masih tertahan di garis EMA 150. Tapi untuk garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Jadi secara technical MTDL saat ini lebih oke pergerakannya. Dan bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini di sekitar 585, garis EMA 50 di sekitar 570. Dan garis MACD saat ini juga mulai bergerak naik. Untuk MTDL jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi. Asing juga melakukan sedikit akumulasi dan MTDL bisa kita lihat sama asing juga dalam 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham MTDL. Jadi MTDL masih bisa pantau apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 570 atau 565 bisa coba swing trade atau hold selama target harga ini tidak terlewati. Untuk target take profit menurut saya masih bisa di sekitar harga 600. Karena saat ini dekat dengan garis EMA 150 selama masih kuat di garis EMA 50 masih bisa di hold. Jadi masih ada potensi saya lihat MTDL untuk naik di atas garis EMA 150 dan naik mengetes resisten di 600. Sebelumnya garis EMA 150 memang dekat dengan 600. Saya setiap kali mencoba untuk break langsung dekat dengan 600 gagal break. Kembali naik di atas garis EMA 150 tapi menyentuh langsung 600 masih gagal break. Karena sebelumnya bisa kita lihat 600 merupakan resisten kuat juga untuk MTDL. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila MTDL ternyata masih gagal break harga 600. Tapi bisa hold terus apabila teman-teman memang untuk trading jangka menengah atau jangka panjang selama masih kuat di garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.